Semuanya pasti pada nungguin nih pembahasan untuk materi PHB. Oke, untuk materi PHB kali ini materinya berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Nah, jadi untuk soal nomor 1 di sini kita diminta untuk menentukan nilai akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke, jadi di sini ada poin A, B, dan C. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama persamaan kuadratnya itu adalah X kuadrat. Oke. X kuadrat min 9X plus 18 sama dengan 0. Nah, salah satu cara yang bisa kita gunakan atau cara yang paling mudah ya, itu adalah cara faktor. Nah, cara faktor di sini kalian bisa membuatnya menjadi X kuadrat, itu kan sebenarnya X kali X. Kemudian di sini kalian perhatikan nilai C-nya. Nah, ternyata nilai C-nya di sini adalah 18. Kalau kalian perhatikan, 18 ini harus kita pecah nih. Jadi berapa kali berapa? Kalau dijumlahin hasilnya itu sama dengan min 9. Nah, di sini kita bisa dapat min 3 kali min 6. Min 3 kali min 6 hasilnya 18, kemudian min 3 tambah min 6 hasilnya min 9. Di mana min 9 ini nilainya sama dengan B. Berarti faktor dari X kuadrat min 9X plus 18 itu adalah X min 3 dan X min 6. Atau bisa kita tulis akar-akarnya menjadi X min 3 sama dengan 0 atau X min 6 sama dengan 0. Dari sini kita bisa peroleh akar-akarnya X sama dengan 3, X sama dengan 6. Jadi tinggal dipindah ruas aja ya. Kalau X min 3 berarti min 3-nya pindah ke kanan jadi plus. Ini juga min 6-nya pindah ke kanan jadi plus. Jadi akar-akarnya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan 6. Oke, kita lanjut ke soal yang B. Untuk yang B di sini kita masih coba dengan cara yang pertama, yaitu cara faktor. Di sini kalian harus perhatikan koefisien dari X kuadratnya atau nilai A-nya. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai A-nya itu 2. Nah, artinya ketika memfaktorkan, kalian bisa buat seperti ini. Ya, karena A-nya bukan 1, berarti kita buat 2X, 2X, X. Nah, selanjutnya kita cari A dikali C. Jadi kita cari A dikali C itu nilainya berapa? A-nya 2, C-nya negatif 3. Kalau kita kalikan hasilnya negatif 6. Kita cari nih, negatif 6 itu berapa dikali berapa? Kalau dijumlahin hasilnya 2. Ada nggak kira-kira? Oke, ternyata nggak ada nih min 6 itu berapa kali berapa kalau dijumlah hasilnya 2. Nah, kita tahu kan min 6 itu sebenarnya kombinasi perkaliannya bisa 6 kali 1 atau 2 kali 3. Nah, dari kemungkinan ini kan nggak ada nih yang kalau dijumlahin hasilnya plus 2. Nah, berarti cara faktor ini bukanlah cara untuk menentukan akarnya ya. Jadi ini tidak bisa difaktorkan. Tidak bisa difaktorkan. Nah, selanjutnya gimana nih kalau nggak bisa difaktorin? Oke, kalau nggak bisa difaktorin, jangan khawatir ya. Jadi di sini kalian bisa menggunakan rumus ABC. Nah, rumus ABC di sini ya, rumusnya adalah X12 ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, berarti di sini kalian harus tahu dong berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C, dan berapa nilai D-nya. Oke, kita bisa pakai rumus ini ya. Oke. Nah, sekarang kita tentuin nih. A
A itu adalah sesuatu yang menempel sama X kuadrat atau bisa disebut koefisien X kuadrat. Berarti koefisiennya 2. Kemudian B itu yang menempel dengan X, berarti di sini ada angka 2. Kemudian C itu yang sendirian, kayak kamu ya. Jadi C itu min 3. Nah, selanjutnya nilai A, B, dan C yang kita temukan di sini ya. Nilai A, B, dan C yang kita temukan di sini bisa kita substitusi ya. Jadi nilai A-nya ini bisa kita ganti menjadi 2. Kemudian nilai B-nya bisa kita ganti jadi 2 juga, kebetulan sama ya. Kemudian untuk nilai C-nya itu bisa kita ganti dengan min 3. Oke, kita coba langsung ya. Jadi X 1,2 sama dengan min B. Berarti karena B-nya min B berarti min 2 plus, di sini ada plus minus ya harusnya ya. Plus minus. Kemudian akar B kuadrat berarti 2 kuadrat min 4 kali A-nya 2, C-nya min 3 ya. Per 2 kali A-nya 2. Selanjutnya min 2 plus minus akar 2 kuadrat itu berapa? 4. Selanjutnya kita cari. Min 4 kali 2 min 8. Min 8 kali min 3 berarti plus 24. Per 2 kali 2 itu 4. Selanjutnya min 2 plus minus akar 4 tambah 24 itu berapa? 28 per 4. Nah, kalau sudah ketemu bentuknya seperti ini ya, jadi kalian harus sederhanain nih. Jadi yang bisa kita lakukan, kita cari bentuk sederhana dari akar 28. Nah, cara menyederhanakan bentuk akar, kita cari atau kita ubah si akar 28 ini atau 28 ini jadi berapa kali berapa, di mana salah satu bilangannya itu adalah bilangan kuadrat sempurna. Berarti 28 ini bisa kita tulis jadi 4 kali 7. Kemudian 4-nya ini bisa keluar dari akar menjadi 2. Kemudian akar 7 ini tetap menjadi akar 7. Sehingga ini bisa disederhanain jadi min 2 plus minus 2 akar 7 per 4. Nah, selanjutnya di sini bisa kita sederhanakan ya. Jadi 4 di sini bisa sama-sama membagi ini. Berarti ini jadinya 1 masing-masing. Jadinya min 1 plus minus 1 kali akar 7 atau boleh ditulis akar 7 saja. Kemudian yang ini jadi 2 ya. Atau ya, plus minus di sini itu punya arti jadi dia bisa bernilai negatif ya. Jadi atau bisa ditulis seperti ini ya. Jadi X1 ini bisa nilainya min 1 min akar 7 per 2 atau bisa juga bernilai min 1 plus akar 7 per 2. Oke. Jadi inilah, jadi akar dari 2x kuadrat plus 2x min 3 adalah min 1 plus akar 7 per 2 atau min 1 plus akar 7 per 2. Oke. Nah, jadi ini untuk yang A, kemudian ini untuk yang B. Nah, sekarang kita coba soal yang C. Yang C, sudah dikasih tahu nih kita harus pakai apa. Di sini sudah diinfokan kalau kita disuruh mencari menggunakan melengkapi kuadrat sempurna. Jadi kalau kita punya x kuadrat plus 7x plus 12 ya. Jadi ketika kita punya persamaan kuadrat dalam bentuk x kuadrat plus 7x plus 12, bagaimana cara membuatnya menjadi kuadrat sempurna? Nah, kuadrat sempurna itu maksudnya kita mengubah bentuk ini menjadi x min p kuadrat ya. Di mana p itu adalah setengah dari b ya. Nah, kalian bisa perhatikan ya. Jadi di sini kalau kalian perhatikan nilai b-nya ini kan 7. Nah, atau sebelum itu langkah pertama kita pindahin nilai C ini ya.
kita pindahin nilai C ini, yang tadinya dia ada di ruas kiri, kita pindahin ke kanan sini. Nah, berarti jadinya X kuadrat plus 7X sama dengan, ini pindah nih, jadi min 12. Selanjutnya baru kita ubah ke dalam bentuk X min P kuadrat. Jadi kita cari, berarti kita ubah jadi X plus setengah dari 7 ini berapa? Setengah dari 7 ini adalah sebenarnya kan 3,5, atau sebaiknya kalian nulisnya 7/2 gitu aja. 7/2 kuadrat ya. Kemudian sama dengan min 12. Nah, di sini harus kalian tambahin bentuk kuadrat dari 7/2 itu berapa? 7 dikuadrat, atau kita tulis 7/2 kuadrat. Kemudian di sini bisa kita tulis X plus 7/2 kuadrat sama dengan min 12 ditambah 7 dikuadratin itu berapa? 7 dikuadratin itu 49. 2 dikuadratin 4. Nah, selanjutnya supaya min 12 tambah 49/4 nih bisa dikurangin, berarti harus disamakan penyebutnya ya. Ini kan tadinya awalnya 1 nih, berarti kita kali 4 nih supaya sama penyebutnya ya. Berarti jadinya X plus 7/2 kuadrat sama dengan min 12 kali 4 itu min 48/4 plus 49/4. Atau dari sini kita bisa sederhanakan jadi X plus 7/2 kuadrat. Ini kan penyebutnya udah sama ya, sama-sama 4. Berarti boleh nih kalian kurangi 48, kurangi min 48 tambah 9 itu 1/4. Oke. Selanjutnya ya, selanjutnya di sini kita bisa tulis X plus 7/2 sama dengan, nah bentuk kuadrat di sini kalau kita pindahin ke sebelah sini, ke sebelah kanan ya, berarti dia menjadi akar ya. Jadi yang kuadrat ini tadi pindah ke sini dia jadi akar. Akar dari berapa? Akar dari ini 1/4. Berarti X plus 7/2 sama dengan plus minus akar dari 1/4 itu adalah, cara nyarinya akar 1 itu berapa? 1. Akar 4 itu berapa? 2 ya. Selanjutnya kita bisa cari, berarti di sini nilai X-nya itu bisa min ya. Jadi di sini seperti biasa dia bisa bernilai 2 ya. Jadi bisa punya 2 nilai. Pertama bisa nilainya X, atau mungkin sebelum itu kita tulis gini dulu aja kali ya. X sama dengan min 7/2. Min 7/2 ini karena plus di sini pindah ke sini jadi min ya. Kemudian plus minus 1/2. Nah, baru kita pecah ya. Oke, sebentar. Sepertinya kurang ya tempatnya ya. Oke, baru kita pecah nih ya. Jadi ini berarti bisa nilainya, X-nya itu bisa nilainya min 7/2 min 1/2. Karena sudah sama-sama penyebutnya 2, min 7 min 1. Berarti berapa tuh? Min 8/2. Atau min 8/2 berarti min 4. Oke, ketemu nih satu akarnya, min 4. Terus yang kedua akarnya adalah min 7/2 plus, kalau tadi kita udah ambil nilai minnya, sekarang kita ambil plusnya, plus setengah. Karena ini penyebutnya udah sama-sama 2, berarti boleh langsung min 7 tambah 1 itu min 6/2. Min 6/2 itu min 3. Oke, jadi ketemu di sini untuk nilainya itu adalah, atau akar-akarnya itu adalah X sama dengan min 4 atau X sama dengan min 3. Oke, bisa di screenshot dulu untuk jawaban yang C. Oke. Kita coba untuk pembahasan nomor 2 ya. Jadi nomor 2 di sini salah satu akar persamaan kuadrat. Nah, diketahui nih persamaan kuadratnya itu X kuadrat plus 11X plus M sama dengan 0. Jadi akarnya. Nah, maksudnya akarnya itu adalah nilai X-nya sebenarnya ya. Jadi nilai X-nya itu adalah 2.
Nah, min 2, tentukan nilai M. Caranya, kalian tinggal substitusi nilai X sama dengan min 2 ini, ya. Jadi, kita ganti X yang ada di sini tuh jadi min 2. Ya, kita ganti jadi min 2. Berarti, tadi kan persamaan kuadratnya X kuadrat plus 11X plus M sama dengan 0. Kita ganti X-nya jadi min 2 kuadrat ditambah 11 kali min 2 ditambah M sama dengan 0. Min 2 dikuadratin berapa? 4. 11 kali min 2 berarti min 22 plus M sama dengan 0. 4 dikurangi 22 itu min 18 plus M sama dengan 0. Atau M sama dengan min 18-nya ini kita pindahin ke kanan jadi positif 18. Jadi nilai M yang memenuhi itu adalah 18. Oke? Mudah ya untuk nomor 2. Jadi nilai X-nya ini kita tinggal ganti jadi 2 aja. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini sebenarnya mudah banget ya. Nah, kenapa mudah? Coba kita perhatikan. Yang ditanyakan adalah titik potong terhadap sumbu Y. Nah, sebenarnya ketika kita cari titik potong terhadap sumbu Y, itu artinya nilai X-nya 0. Nah, berarti X yang ada di sini kalau kita ganti nilainya menjadi 0, berarti ini akan hasilnya 0, kemudian ini juga akan 0. Berarti yang tersisa hanya apa? Yang tersisa hanya nilai C-nya atau si 12 ini. Berarti ketika nanti kalian ketemu soal yang ditanya titik potong terhadap sumbu Y, berarti boleh langsung kita buat 0, C atau jadinya 0,12. Selesai ya. Jadi bisa menggunakan rumus ini. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, kalau soal nomor 4 di sini kebalikannya dari soal nomor 3. Kalau soal nomor 3 itu yang ditanya titik potong sumbu Y, kalau nomor 4 titik potong sumbu X. Nah, sebenarnya untuk mencari titik potong sumbu X itu kan artinya Y sama dengan 0. Y di sini sebenarnya sama aja dengan Fx ya. Jadi Fx-nya ini kalau kita ganti jadi 0, jadinya persamaan kuadrat. Nah, jadi 3x kuadrat plus x min 4 sama dengan 0. Atau kalian bisa langsung ingat gini. Ketika suatu fungsi kuadrat menanyakan titik potong sumbu x, sebenarnya kalian harus memfaktorkan ini ya. Jadi memfaktorkan 3x kuadrat plus x min 4. Oke, semoga bisa difaktorin ya. Oke, kita coba. Karena ini kebetulan dia 3, berarti kita buatnya seperti ini ya. Jadi di sini 3x, di sini 3x, kemudian per 3. Kemudian kita cari A kali C-nya. A-nya di sini nilainya 3, ini A ya. Kemudian C-nya ini nilainya min 4. Berarti 3 kali min 4 itu min 12 ya. Min 12 nih kita cari berapa kali berapa, kalau dijumlahin hasilnya 1. Oh, ketemu nih 4 kali min 3. Ya kan? 4 kali min 3 min 12, 4 tambah min 3 itu 1 atau X. Oke, berarti di sini ketemu plus 4 min 3. Oh, ternyata ada nih yang bisa disederhanain. Nah, ini bisa disederhanain ya. Berarti akar-akarnya menjadi 3x plus 4 x min 1. Karena ini udah dibagi 3 ya. Ini juga udah dibagi 3, jadi ini sisa 1, ini sisa 1. Oke, berarti dari sini kita dapat 3x plus 4 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Selanjutnya 3x sama dengan plus 4-nya ini pindah nih, jadi min 4. Berarti x sama dengan min 4 per 3. Oke, udah ketemu 1. Kalau yang ini berarti tinggal dipindah jadi x sama dengan 1. Nah, belum selesai ya. Karena di sini yang ditanya titik potong sumbu X. Tadi kan koordinatnya berarti jadi jadi titik potong atau tipot ya terhadap sumbu X-nya itu adalah min 4 per 3,0. Nah, kenapa harus 0? Karena ini ya, dia memotong sumbu X atau ya 1,0. Nah, ini dia untuk pembahasan nomor 4 ya.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5, tentukan sumbu simetri ya. Sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 5x kuadrat ditambah 7x min 6. Nah, jadi langkah pertama ya. Jadi dari fungsi kuadrat fx sama dengan 5x kuadrat plus 7x min 6, kalian tentukan dulu nih a, b, dan c-nya ya. Jadi a tadi itu adalah koefisien dari x kuadrat. Apa sih maksudnya koefisien? Maksudnya yang nempel ya. Yang nempel sama x kuadrat tuh ada angka berapa? Ada angka 5. Kemudian B itu adalah yang menempel sama X atau koefisiennya dari X. Berarti angka berapa nih yang nempel sama X? Angka 7. Kemudian C itu yang tidak memuat X. Berarti C di sini adalah min 6. Selanjutnya, karena yang ditanyakan sumbu simetri ya, berarti sumbu simetri itu bisa kita simbolkan dengan XP ya. XP di sini rumusnya adalah min B per 2A ya. Jadi kalian bisa cari untuk sumbu simetri itu menggunakan rumus min B per 2A. Selanjutnya kita tinggal substitusi aja nilainya ya. Jadi XP sama dengan min B berarti min 7 per 2 kali A-nya berapa di sini? A-nya adalah 5. Nah, berarti min 7 per 2 kali 5 itu 10. Udah selesai ya. Jadi sesimpel ini untuk nomor 5. Oke, untuk pembahasan nomor 6 dan seterusnya nanti ada di bagian 2 ya. Selamat menonton, semoga bisa dipahami. Good luck untuk PHB-nya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih.